Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu guru di mana saja berada, terkhusus kategori P2 dan P3. Berikut akan kita bahas bersama soal SJT guru untuk bentuk soal panjang yang menggunakan kata kunci Bapak Ibu sekalian, memuat interaksi guru dengan siswa, sesama guru dan kepala sekolah serta perundungan. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah soal-soal yang banyak dikeluhkan oleh rekan-rekan, dan Bapak Ibu dalam hal menjawab soal tentunya harus diperhatikan ya, pertanyaan yang diberikan di situasinya apakah berupa solusi atau tindakan, karena kedua hal itu tentu berbeda. Kita coba bahas nomor 48 Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah soal pertama. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa. Jadi kata kuncinya di sini adalah seringkali dipaksa, dan ini menunjukkan bahwa perbuatan ini sudah berulang-ulang ya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipahami. Menanggapi hal tersebut sikap Anda. Nah, berarti di sini Bapak Ibu sekalian yang dibutuhkan adalah solusi ya, bukan tindakan. A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Ini adalah tindakan ya. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Menurut saya Bapak Ibu sekalian, inilah solusinya ya. Jadi B ini adalah jawaban skor maksimum. Namun kita coba lihat jawaban yang lain. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat. Ini juga tindakan. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling, juga tindakan. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja, juga tindakan. Jadi karena sudah berulang kali maka seharusnya adalah solusi ya, sistem yang harus diperbaiki. Maka jawabannya adalah B, dan mungkin setelah B adalah A ya. Lalu kemudian bisa juga ke D. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nomor 2, di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Ya, jadi ini adalah perbuatan merokok di kamar mandi ya. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan teladan, solusi yang tepat atas permasalahan tersebut adalah ya, jadi ini adalah solusi ya yang diminta untuk kondisi ini. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok. Ini adalah tindakan. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik dengan tidak merokok di lingkungan sekolah. Ya, sepertinya ini adalah solusi terbaik untuk memperbaiki sistem. Kita coba lihat C. Karena ada petugasnya, masing-masing guru bimbingan dan konseling dan tatib sekolah, sebaiknya saya memilih ini tidak cocok. D. Saya meminta kepada kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dan memberikan sanksi kepada siswa. Ini juga tindakan. E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya, juga tindakan. Jadi kalau kita perhatikan soal ini yang diminta adalah solusi, berarti memperbaiki sistem. Maka yang paling tepat ini adalah jawaban B, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik dengan tidak merokok di lingkungan sekolah. Jadi dampaknya ini adalah setelah kejadian ya Bapak Ibu sekalian, artinya ke depan ini ya. Kemudian jawaban yang mendekati mungkin bisa A ya, lalu juga ada C, D, yaitu urutannya Bapak Ibu sekalian berdasarkan skor tertinggi ya. Nomor berikutnya, nomor 3, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerima siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada saat pendaftarannya kalah lebih dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Ya, ini sepertinya menanyakan tentang integritas ya. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya belakangan. Ini tentu berlawanan dengan integritas guru. B. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ya, logisnya Bapak Ibu sekalian, karena panitia maka akan ada itu kepanitiaan. Penetapan satu keputusan tentunya memang benarnya adalah bersama dengan panitia yang lain. Jadi B ini juga jawaban yang paling benar, paling bernilai tinggi menurut saya. C, menerima calon siswa lainnya bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Ini juga benar ya, namun ini seolah-olah keputusan ada di tangan kita. Jadi ini adalah skor 4. D, mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah. Ini tidak mungkin karena sebelumnya sudah ditetapkan. E, memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat terima sebagai siswa baru. Ya. Jadi di soal ketiga ini Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah tidak ada disebutkan untuk memaksakan kehendak ya, hanya saja memang ada satu siswa keponakan kepala sekolah. Jadi tepatnya ini adalah B ya, membahas dalam rapat. Kemudian C barangkali lebih mendekati, dan selanjutnya adalah E ya, itu adalah skornya menurut urutan di tiap jawaban. Nomor 4, nomor 58, seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta, jadi sini kepala sekolahnya yang meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Ini biasanya dibutuhkan juga untuk masuk ke PTN ya, melalui jalur undangan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Bila Bapak Ibu kemudian dihadapkan dengan kondisi ini, kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu? A, memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Ini tetap menjaga integritas kalau option A ini. B, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah, saya menambah poin nilai sesuai yang dibutuhkan saja. Kemudian C, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan, seraya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya. Lalu D, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberi tambahan nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. E, karena kepala sekolah turut campur tangan, sebaiknya sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Iya, jadi ini maksud pembuat soal adalah ingin melihat integritas kita. Jadi tidak ada faktor lain apakah dipaksa oleh kepala sekolah, karena memang ini sudah di luar dari ketentuan. Maka opsi paling tinggi di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah A ya, memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa. Ini berkaitan dengan unsur-unsur penilaian objektivitas gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nomor berikut 67 di sini, seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Jadi ini sudah menunjukkan ya, sering. Hal ini ditenggarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Hal mana katanya orang tua terlalu memanjakan dengan uang saku berlebihan dan memberi kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi nanti kita ini agak direpotkan dengan pernyataan-pernyataan yang cukup panjang ya, itu yang biasanya yang juga kita harus jeli apakah ada pengaruhnya atau tidak. Jelasnya di sini kalau kita lihat pernyataan ini, orang tua sepertinya dengan pernyataan berikut ini sangat memanjakan sekali anaknya. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah A, mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B, memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. C, memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalah tersebut. D, memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. E, perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. Ya, jadi ini sebenarnya adalah sebuah solusi ke depan ya, berdasarkan persoalan dan situasi yang disampaikan di sini. Jadi memang ada hal yang barangkali kita bisa cermati, yakni orang tua barangkali tidak menyadari akibat dari pemberian uang saku dan berlebihan dan juga pemberian kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi opsi yang paling memiliki skor tinggi di sini sebenarnya menurut saya adalah B ya, memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. Jadi nanti melalui diskusi itu kemudian didapatkan suatu solusi. Kalau A menurut saya kurang tepat ya, karena di sini yang dipertemukan seolah-olah bermasalah antara orang tua dengan siswa. Itu Bapak Ibu. Jadi kita lebih cocok ke B ya. Ke C juga ini sebenarnya bisa Bapak Ibu sekalian, namun karena di soal ini disebutkan akar masalahnya orang tua,
Jadi ini juga skornya rendah. Oleh karena itu yang paling memungkinkan adalah B. Nomor selanjutnya Bapak Ibu sekalian, seorang peserta didik tidak mau masuk kelas matematika karena dia merasa telah dihina oleh guru matematika. Jadi sini siswa merasa terhina ya. Mengetahui hal tersebut sebagai rekan sejawat, maka hal yang perlu Anda lakukan. Jadi yang ditanya di sini Bapak Ibu sekalian adalah tindakan. A. Membiarkan peristiwa tersebut, jelas tidak mungkin. B. Membiarkan peristiwa juga, B. Tidak memungkinkan. C. Memberitahu kepada peserta didik yang tidak mau masuk kelas bahwa yang dilakukan guru tersebut tidak untuk menghina dan karenanya jangan terlalu sensitif. Bisa Bapak Ibu sekalian. D. Mengajak dialog dengan peserta didik yang tidak mau masuk kelas untuk tidak terlalu sensitif atau perasa karena belum tentu yang dilakukan guru untuk menghina dia. Ini juga masuk akal Bapak Ibu sekalian. E. Menggali informasi dari guru dan peserta didik secara terpisah, kemudian dengan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar keduanya dapat saling memahami. Nah, kalau kita perhatikan yang paling tepatnya di sini adalah option E ya. Karena di sini guru sudah mencoba menengahinya dengan pertama mengambil posisi sebagai penengah dengan menggali informasi dari guru dan peserta didik, kemudian mengajak berdialog. Ini barangkali opsi yang paling tepat. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu sekalian di kondisi-kondisi yang diberikan sebenarnya menurut tanggapan atau pandangan kita tidak merupakan solusi terbaik, namun mau tak mau kita harus memilih yang paling baik di antara opsi yang diberikan. Begitu ya Bapak Ibu. Nomor 72. Seorang peserta didik perempuan di kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibandingkan nilai peserta didik laki-laki. Oke. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik perempuan tersebut adalah, ya sebenarnya ini tidak berlaku umum, jadi ini adalah situasi khusus ya. A. Sudah menjadi kewajiban guru untuk mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki maupun perempuan. Betul, ini betul Bapak Ibu sekalian. B. Penting bagi guru untuk dapat membantu mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki dan perempuan. Ini juga ada benarnya. C. Peserta didik perempuan lebih patuh, sehingga ini sudah menyalahi konsep ya. D. Kebutuhan berprestasi peserta didik perempuan lebih tinggi daripada peserta didik laki-laki. Ini larinya ke teori ya. Berarti berdasarkan penelitian ini Bapak Ibu sekalian. Seharusnya peserta didik perempuan lebih rajin. Nah, ini adalah anggapan. Baik, dari opsi yang diberikan, kalau menurut saya yang paling tepat ini ya adalah dari situasi yang diberikan adalah sudah menjadi kewajiban. Jadi baik perempuan maupun laki-laki ya sudah kewajiban guru untuk membantunya apabila melihat ada suatu persoalan dalam kesulitan belajarnya, sehingga memang paling tepatnya adalah A ya. Kemudian lebih skor yang berikut yang nilainya 4 adalah B barangkali ya. Nomor 73. Saat Anda menjadi seorang panitia penerima beasiswa, salah seorang guru sejawat menitipkan putranya agar mendapatkan beasiswa tersebut. Ini adalah hubungan guru dengan guru ya. Biasanya di sini yang diminta adalah integritas kita. Menanggapi hal tersebut yang Anda lakukan adalah, jadi yang diminta di sini adalah tindakan A. Menerima permintaan tersebut karena tidak enak. Ya, ini bukan merupakan integritas guru. B. Menerima permintaan tersebut karena khawatir kalau nantinya hubungan dengan rekan sejawat menjadi buruk, juga bukan. C. Menerima permintaan tersebut asalkan kumpulan skor yang dimiliki putra guru sejawat tidak terlalu terpaut jauh. Ini juga ada ini sisi negatifnya ya, tidak cocok. D. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. Iya. Ini D yang paling tepat sepertinya. Kita coba lihat E. Menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam menerima beasiswa. Antara D dan E ini benar Bapak Ibu sekalian berdasarkan situasi yang diberikan. Namun yang paling tepat ini skor tertinggi adalah D ya. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif. Jadi kuncinya di situ ya, menjaga integritasnya. Sehingga jawabannya adalah D. Kemudian skor 4-nya adalah E ya. Yang berikut nomor 74. Saat mengajar terjadi cekcok antara peserta didik yang kaya dengan peserta didik yang miskin dengan membawa-bawa isu perbedaan latar belakang, status sosial dan ekonomi, sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Jadi ini adalah materi perundungan
Kata kuncinya adanya percecokan sehingga pembelajaran sedikit terganggu. Upaya yang dilakukan guru untuk melerainya adalah, kalau kita perhatikan di sini guru hendak melakukan pembelajaran, kemudian ada persoalan yang ditemui. Oleh karena itu sebenarnya kita akan menganggap bahwa pembelajaran tidak boleh terganggu, artinya jangan sampai hanya karena 2 orang kemudian siswa yang lain tidak mendapatkan pembelajaran. Itu kata kuncinya, sehingga kemudian menurut opsinya kita coba lihat, A, meminta keduanya untuk ke petugas tata tertib sekolah, bisa Bapak Ibu sekalian. B, meminta berhenti dan menjauhkan tempat duduknya agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali. C, memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat menghentikan percecokannya akan disuruh keluar kelas. D, meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percecokan tersebut setelah pelajaran berlangsung. E, memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percecokannya, maka nilainya akan jelek di akhir semester. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ketika ditawarkan persoalan ini, maka guru yang bersangkutan lah yang barangkali diminta untuk menyelesaikan. Jadi itu ya, karena seringkali kita temukan di ruang-ruang kelas, apabila ada siswa yang bermasalah kemudian tanpa diproses atau dibimbing oleh guru yang masuk gitu kan, langsung dikirim ke petugas tatib. Sebenarnya ya, kalau bisa adalah karena kita juga guru profesionalnya ada, harusnya kita sendiri yang menyelesaikan. Jadi berdasarkan hal itu, menurut saya yang paling tepatnya adalah D ya. Jadi jangan sampai pembelajaran terganggu. Jadi kita meminta dulu, nanti setelah selesai pembelajaran baru kemudian itu didialogkan. Nah, ini menurut saya jawaban yang paling mendekati nilai tertinggi di sini Bapak Ibu sekalian. Yang berikut, kepala sekolah memberikan himbauan agar setiap guru datang lebih awal 15 menit dari jam yang seharusnya dan meninggalkan sekolah 1 jam lebih lama dari yang seharusnya selama 2 minggu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Jadi di sini ya adalah persoalan antara guru dengan kepala sekolah terkait ini, ada aturan yang dibuat ya. Sebagian guru menentang himbauan kepala sekolah, maka yang akan Anda lakukan adalah, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah tentunya setiap guru itu akan sering sekali berkonflik dengan sesama guru, ada saja masalahnya dan juga guru dengan kepala sekolah ya. Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? A, mengikuti rekan sejawat yang melakukan protes. B, mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. Ini cocok. C, mematuhi himbauan tersebut bila waktu saya memungkinkan. Nah, ini ada opsinya ya. D, mengikuti suara terbanyak dari rekan sejawat. E, mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kemajuan bersama. Ya, jadi yang paling mendekati ini skor tinggi antara B dan E. Kalau untuk B ini khusus untuk diri kita sendiri ya. Namun sebagai guru kita diminta untuk menjadi agen perubahan biasanya. Jadi tujuannya ke situ ini. Oleh karena itu saya memilih E Bapak Ibu sekalian yang skor tinggi. Ya, kita sebagai agen perubahan mengadakan pendekatan, kita coba dekati rekan sejawat untuk mengikuti ya, itu paling cocok. Kemudian disusul B. Soal nomor 76, Anda adalah koordinator mata pelajaran dan mengetahui bahwa salah satu guru tidak berusaha atau termotivasi untuk berkontribusi terhadap pengembangan dan perencanaan kurikulum pembelajaran. Ini adalah hubungan guru dengan guru. Hal yang Anda lakukan adalah, maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian adalah agar kedepannya guru tersebut lebih termotivasi dan berusaha dalam pengembangan dan perencanaan kurikulum. Maka oleh karena itu yang diminta adalah solusi ya. A, mengacukan tindakan guru tersebut karena sesama kolega seharusnya sudah sama-sama menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Ini kayaknya skor rendah. B, mengerjakan tugas yang menjadi bagian guru tersebut supaya perencanaan pembelajaran terselesaikan. Nah, ini pernyataan yang menurut saya sangat berlebihan ya. Kemudian C, mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Ya, karena Anda adalah koordinator, maka C ini adalah benar ya, mengingatkan dan memfasilitasi. D, mengingatkan guru tersebut bahwa kontribusinya dalam menyusun
perencanaan pembelajaran sangat penting. Ya, ini benar juga, namun masih di bawah C skornya. Mengacukan tindakan ini adalah tidak tepat atau bernilai rendah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang paling tepat menurut saya, karena kita adalah koordinator, di opsi C ya, mengingatkan dan memfasilitasi. Jadi faktor apa yang kemudian membuat guru kurang termotivasi itu dijawab di bagian C, memfasilitasi guru tersebut. Ini yang paling cocok untuk 76. Lalu nomor 77, seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai jelek pada mata pelajaran yang Anda bawakan, tiba-tiba dalam 2 kali hasil ulangan memiliki nilai di atas rata-rata kelasnya. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah, ini pandangan Bapak Ibu sekalian, bukan tindakan ya. A. Kenaikan prestasinya yang tidak lazim patut untuk dicurigai. B. Wajar peserta didik memiliki prestasi yang terkadang naik atau turun. Oleh karenanya, pemberian nilai yang bagus sudah merupakan bentuk reward atau apresiasi. C. Peserta didik tersebut mulai bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu, siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan atau reward agar prestasi belajarnya akan naik terus. Ya, C ini cocok ya, bisa. D. Tidak perlu mencermati secara detail atau mengambil tindakan khusus menghadapi perubahan prestasi belajar peserta didik, karena naik dan turunnya prestasi belajar merupakan hal yang biasa. Ini skor rendah D ini. Mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi belajar peserta didik tersebut, karena setiap siswa memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, opsi jawaban yang diberikan karena tadi di awal dinyatakan bahwa selama ini nilainya jelek, kemudian tiba-tiba nilainya tinggi. Ya, memang betul Bapak Ibu sekalian, hal itu bisa saja terjadi ketika anak-anak sudah termotivasi. Nah, antara C dengan E, berdasarkan opsi ini Bapak Ibu sekalian, karena tadi yang ditanya adalah pandangan, maka yang perlu kita jawab itu adalah terkait pandangan. Menurut saya opsi yang paling tepat di sini adalah opsi C ya. Peserta didik tersebut mulai bersemangat, itulah pandangan kita apapun keadaannya. Karena dinyatakan di situ siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan atau reward agar prestasi belajarnya naik terus ya. Kemudian skor mendekati benar. Skor 4 adalah E, mendampingi dan memelihara motivasi. Antara C dan E ini memang hampir mendekati ya, tapi karena diminta pandangan maka jawaban C yang lebih cocok. Nomor 79, saat menjadi petugas tata tertib, Anda mendapati seorang peserta didik yang lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Jadi catatannya di sini Bapak Ibu sekalian adalah lebih dari 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali, seyogianya di sekolah itu sudah ada tahapan lebih lanjut ya. Reaksi Anda adalah A. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tatib dan melimpahkan peserta didik tersebut agar dibina guru pembimbing atau wali kelas. B. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku sambil mengeluhkan perilaku tersebut kepada guru pembimbing dan wali kelasnya karena memiliki tanggung jawab membina peserta didik. Nah, ini barangkali B ini prosesnya sama, tapi pernyataannya jadi jatuh poinnya karena pernyataan kedua ya, ini mengeluhkan perilaku. C. Selain memberikan poin pelanggaran, guru menegur dan menasihati peserta didik. Ini tidak cocok karena tadi sudah lebih dari 3 kali. D. Setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancarai peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing, ini harusnya guru pembimbing yang melakukan ya. Ini kita tidak perlu lakukan. Menyampaikan kejadian peserta didik meninggalkan sekolah kepada wali kelas. Diikuti berbagi peran dalam mengawasi peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah saat jam pelajaran. Ini juga skornya tinggi Bapak Ibu sekalian ya, karena di sini juga guru berusaha untuk memberikan suatu solusi ya, yakni disebutkan di sini mengambil peran. Antara A dan E ini yang paling mendekati skor benar. Namun kalau kita lihat dari lebih dari 3 kali, memang sebaiknya ini dilimpahkan saja kepada guru pembimbing atau wali kelas. Artinya dalam proses 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin itu, maka petugas tatib pada hari-hari yang berlainnya juga tentunya sudah melakukan itu bimbingan secara khusus ya. Lalu kemudian skor mendekati benarnya adalah E. Ini kalau menurut saya berdasarkan situasi yang ditawarkan di sini. Nomor 81, salah satu teman yang berprofesi sebagai guru selalu memberikan penugasan mandiri pada peserta didik. Ya,
Guru tersebut juga jarang masuk kelas. Banyak peserta didik mengeluhkan hal tersebut, maksudnya mengeluhkan kepada Bapak Ibu ya. Maka yang akan Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah, di sini adalah tindakan yang diminta. A. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar guru bersedia untuk mengajar secara rutin. B. Memilih diam. Ini tentu tidak cocok ya, skor rendah ini. C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin ya. Ini cocok Bapak Ibu sekalian. D. Memberikan teguran dengan cara menyindir. Ini tidak cocok ya, skor rendah. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan agar lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik. Juga benar ini opsi memang yang mendekati benar ini kalau kita perhatikan mirip ini ya antara C dengan E. Namun mungkin tahapannya yang perlu kita perhatikan. Kalau C itu sudah melaporkan kepada kepala sekolah, kalau E adalah mengadakan pendekatan. Menurut Bapak Ibu yang paling cocok ini antara C atau E. Kalau saya memilih Bapak Ibu sekalian sebaiknya walaupun mungkin di sini sudah jarang masuk kelas, ya kita adakan dululah pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan ya, melihat apa permasalahannya sehingga kemudian jarang masuk kelas. Namun bila ternyata Bapak Ibu sekalian juga mengetahui informasinya, informasi terkait guru tersebut jarang masuk kelas namun tanpa ada persoalan, ini memang paling cocoknya adalah C. Jadi dalam konteks ini sepertinya masih memilih opsi E ya Bapak Ibu sekalian. Melakukan pendekatan personal dulu kepada guru yang bersangkutan, itu mungkin ya sebelum ke kepala sekolah. Nomor 84 soal terakhir ini masalah perundungan juga dan perkelahian di sekolah ya. Ada beberapa peserta didik di suatu SMP sering terlibat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja sebagai guru yang akan Anda lakukan. Jadi di sini diminta sebagai guru. Inilah beratnya sebagai guru ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaannya di sini adalah sebagai guru. Kalau begitu, apapun ceritanya maka kita harus jaga integritas kita ya, serta etos kerja kita. A. Memberi hukuman kepada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perkelahian. Boleh. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya urusannya antara kepala sekolah dengan guru, bukan dengan siswa ya. Jadi A ini tidak berkaitan dengan situasi yang ditawarkan. B. Mencari alasan agar tidak diberi tugas memberi bimbingan. Nah, ini adalah opsi rendah ya. C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus dilakukan di luar jam kerja ya. Ini yang paling cocok ya. D. Meminta bantuan guru lain untuk melakukan pembinaan agar tugas saya menjadi lebih ringan. Ini tidak cocok ya, skor rendah. E. Meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak berkelahi lagi. Ini E ini adalah solusi yang diberikan kepada siswa. Sebenarnya persoalannya adalah permintaan dari kepala sekolah kepada guru ya. Sehingga jawaban yang cocok di sini adalah C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati, dengan senang gembira ya, walaupun kemudian itu dilakukan di luar jam kerja gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu C nomor skor 5. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa soal yang cukup panjang, kemudian yang juga meminta ketelitian apakah yang ditanya tindakan atau solusi terkait dengan interaksi guru dengan siswa, guru dengan guru, dan guru dengan kepala sekolah, juga termasuk perundungan. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat kepada Bapak Ibu guru sebelum nanti mengikuti ujian. Apabila ada tinjauan saya yang kurang sempurna Bapak Ibu sekalian ya, karena saya juga meninjaunya menurut apa yang saya pahami, jawaban yang paling benarnya adalah menurut pembuat soal. Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalimat-kalimatnya nanti bisa berbeda-beda sedikit di soal-soal Bapak Ibu. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.